Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak, Ibu Guru, dimanapun Anda berada, khususnya guru PAUD. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Siti Salamah dari RA Muslimat NU Karharjan Gunung Pring Munthilan akan menyampaikan sedikit ilmu kepada Bapak, Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru PAUD dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan nanti ilmu yang akan kita bagikan ini akan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan pada kesempatan siang hari ini, kami dari keluarga besar RA Muslimat NU Karharjan Gunung Pring Munthilan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada program unggulan kemasyarakatan Universitas Tidar Magelang yang pada kesempatan 2 tahun ini telah memberikan dukungan kepada kami, yaitu dengan memberikan sumbangan ataupun sedikit bahan pembelajaran kepada RA kami yang pada kesempatan siang hari ini sudah kita tampilkan di sini, yaitu buku bercerita. Dan ada yang tahun pertama ini buku bercerita, yang tahun kedua adalah alat permainan edukatif. Untuk itu ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan dari keluarga besar RA Muslimat NU Gunung Pring 1 Munthilan kepada program unggulan Universitas Tidar Magelang bersama Bapak Ferry dan kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada kami nanti akan bermanfaat kepada khususnya keluarga besar kami dan umumnya kepada Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Karena pada kesempatan pagi hari ini kita akan aplikasikan buku cerita ini sebagai metode. Akan kita sampaikan nanti bagaimana cara penggunaan buku cerita ini biar nantinya Bapak Ibu Guru PAUD yang masih pemula ini ada sedikit gambaran untuk bagaimana menggunakan ataupun mengaplikasikan buku cerita ini. Nah, sebelum kita melangkah ke materi yang pertama, ini akan kita sampaikan terlebih dahulu bagaimana dan apa tujuannya buku cerita ini ataupun metode cerita ini diberikan kepada anak. Tujuannya adalah yang pertama, ini mengembangkan imajinasi anak ataupun mengembangkan alat pendengaran anak. Bagaimana nanti anak itu bisa fokus mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru. Adapun selanjutnya adalah anak termotivasi untuk tumbuh minat dan bakatnya dalam belajar membaca. Jadi anak nanti akan tumbuh minat bagaimana dia senang dengan buku. Nah, ini melalui metode bercerita ini. Jadi untuk memupuk anak kepada arah minat membaca dan senang membaca kepada buku, ini kita berikan melalui metode bercerita. Untuk itu, sebelum nanti kita masuk pada materi, akan kita sampaikan terlebih dahulu bagaimana metode bercerita itu disampaikan kepada anak. Adapun langkah yang pertama, kita harus mempersiapkan tempat terlebih dahulu. Bisa di dalam
ataupun di luar ruangan. Jadi guru mempersiapkan ruangan dan nanti caranya bisa secara melingkar. Jadi guru duduk seperti ini, mungkin seperti ini. Terus buku kita pegang. Setelah itu anak duduk dengan melingkar, mengitari bu guru. Jadi diusahakan nanti anak bisa melihat dari buku ini. Untuk selanjutnya yaitu fokuskan anak. Jadi kita buat anak fokus dengan metode pembukaan. Mungkin anak bisa kita ajak untuk bertepuk tangan terlebih dahulu ataupun menyanyi terlebih dahulu supaya nanti anak fokus kepada buku ini. Setelah anak fokus, guru mulai. Buku ini kita pegang dengan pandangan anak ini bisa tertuju kepada buku ini. Mungkin bisa kita taruh di sini ataupun bisa kita taruh di tempat yang anak bisa melihat secara keseluruhan. Jadi anak bisa memahami, anak bisa melihat apa warna, apa gambar cerita, dan apa tulisan yang ada di buku ini. Setelah itu, setelah anak fokus, guru memulai. Kita mulai dulu dengan judul yang ada di buku ini. Di sini kebetulan kita ambil karena kita mau anak, kita punya tujuan anak biar mereka tahu cara berterima kasih kepada orang tua. Jadi buku yang kita ambil di sini adalah berjudul Ibuku Pahlawanku. Jadi nanti metode apa yang akan disampaikan Bapak Ibu semuanya tentang tujuan. Jadi maksud dari cerita ini, misal Bapak Ibu mau mengarahkan anak kepada biar nanti anak cinta kepada tanah air, biar nanti anak cinta kepada teman-temannya, biar nanti anak tidak nakal, ini sesuaikan dengan buku ceritanya. Setelah anak fokus pada buku cerita, mulailah langkah yang pertama, kita baca judul terlebih dahulu. Seperti ini. Coba anak-anak perhatikan di sini. Apa yang ibu guru bawa? Secara otomatis nanti anak-anak akan, mereka akan berkomentar sesuai dengan apa yang mereka lihat. Coba kita baca dulu. Kita baca dulu apa judul dari cerita ini. Di sini guru membacakan judul cerita dengan jelas. Coba di sini, coba dilihat apa judul cerita ini. Kita baca bersama-sama. Ibuku Pahlawanku. Jadi nanti anak disuruh untuk menirukan apa judul yang ada di buku ini. Anak-anak nanti akan menirukan bersama-sama. Ibuku Pahlawanku. Itu tanpa terasa itu sudah memasukkan nilai bahasa kepada anak. Jadi anak belajar untuk membaca tulisan yang ada di judul cerita ini. Ini secara tidak langsung anak sudah belajar membaca. Ini. Selanjutnya ibu guru membuka halaman per halaman. Jadi halaman pertama coba kita amati bersama. Ayo. Ada gambar apa? Nanti secara otomatis
anak akan berkomentar tentang gambar yang ada di buku halaman pertama. Jadi guru membacakan tulisan yang ada di bawah cerita. Misal di sini tulisannya agak tidak kelihatan. Coba Bu Guru bacakan terlebih dahulu ya. Apa tulisan yang ada di sini? Ini guru nanti dengan intonasi ya, dengan intonasi, dengan suara sesuai dengan yang ada di buku cerita ini. Misal ibu, nanti bapak ibu bisa menirukan suara ibu. Kalau anak nanti bisa menirukan suara anak. Kalau ayam nanti bapak ibu bisa menirukan suara seperti ayam. Jadi ini coba kita bacakan terlebih dahulu. Di sebuah rumah sederhana tinggallah ibu dan 2 anaknya. Ibu bekerja mencuci baju tetangga. Ayah telah meninggal dunia. Nanti secara otomatis imajinasi anak akan berkembang. Akan memulai imajinasi, oh ternyata di buku cerita itu menceritakan tentang seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak yang sudah tidak mempunyai ayah. Bagaimana rasanya? Itu nanti secara otomatis anak akan membayangkan. Setelah itu kita buka halaman yang kedua. Sore itu ibu pusing sekali. Lalu ibu meminta tolong kepada Ali yang sedang menonton TV untuk mengantar baju Pak Haji. Suara ibu bagaimana? Ali, ibu minta tolong nak, tolong antarkan baju ini ke tempat Pak Ali karena ibu lagi pusing sekali. Terus kita buka halaman berikutnya. Namun bagaimana jawaban Ali? Ali menolak permintaan ibu karena acara TV sedang asik. Acara TV sedang seru. Akhirnya ibu terpaksa mengantarkan baju itu sendiri ke tempat Pak Haji. Dan Ali tidak memperdulikan ibu. Padahal waktu itu ibu sedang sakit. Kita buka halaman berikutnya. Ibu mengantar baju Pak Haji sendirian. Pak Haji, Amir adalah seorang yang dermawan. Beliau memberikan uang lebih kepada ibu. Teringatlah ibu kepada Ali yang butuh sepatu baru. Ini coba kita perhatikan di buku cerita ini. Meskipun ibu tadi menyuruh Ali untuk mengantarkan baju dan Ali tidak mau, tapi kasih sayang ibu di sini ini tetap ada untuk seorang anak. Dan tadi ibu mendapat uang dari Pak Haji, langsung teringat kepada Ali. Padahal Ali tadi tidak menghiraukan perintah ibu. Ibu teringat Ali, sepatunya rusak. Akhirnya apa? Dibuka halaman berikutnya. Lalu pergilah ibu ke toko sepatu. Kebetulan penjual sepatu itu teman ibu. Ibu mendapatkan potongan harga. Hati ibu senang tidak terkira. Ini nak, coba lihat pengorbanan seorang ibu. Pengorbanan orang tua kepada anaknya. Cinta ibu itu tidak terbatas. Coba kita buka halaman berikutnya. Malam semakin menjelang. Di rumah Ali dan adiknya sendirian. Sementara ibu tak kunjung pulang. Ali pun merasa ketakutan. Kenapa ya? Ibu tidak pulang-pulang. Aku takut di rumah. Di dalam pikiran Ali timbul penyesalan. Padahal ibu tadi lagi sakit.
Akhirnya apa? Akhirnya ibu pulang membawa sepatu untuk Ali tersayang. Ali merasa sangat senang. Ali pun menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Dan Ali minta maaf kepada ibu. Untuk berikutnya, keesokan harinya, di pagi yang cerah, dengan raut ceria di wajah, Ali menepati janjinya. Ali berjanji pada ibu untuk selalu membantu. Dan pagi itu dibuktikan. Ali bilang kepada ibunya, "Ibu, hari ini biar Ali yang mengantarkan baju kepada pelanggannya, Bu." Dan ibu bersyukur, alhamdulillah anakku Ali telah berubah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu. Inilah dari keseluruhan isi buku ini. Jadi bagaimana anak-anak kalau dengan ibu kita harus bagaimana? Kita harus selalu patuh, kita harus sayang. Karena apa? Karena jasa ibu itu, pengorbanan ibu itu tidak ada batasnya. Demikian cerita dari ibu guru. Mudah-mudahan nanti setelah mendengar dan melihat cerita buku ini, anak-anakku semuanya bisa lebih berbakti kepada ibunya, bisa lebih cinta kepada ibunya, bisa lebih sayang kepada ibunya. Siapa yang mau bertanya di sini? Kita ajak anak-anak untuk diskusi sebentar kaitannya dengan pengorbanan seorang ibu. Nanti sebagai penutup, mungkin anak-anak bisa diajak nyanyi lagu Kasih Ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, demikian metode dengan menggunakan buku cerita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membawa manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan apabila banyak kekurangan di sini, itu memang semata-mata karena kebodohan saya. Dan di sini saya menunggu saran ataupun kritik ataupun masukan melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita tunggu komentar dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan metode cerita yang kita sampaikan pada siang hari ini. Salam sejahtera, salam bahagia buat penjenengan semuanya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.